Selamat pagi saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami pagi hari ini sudah Tuhan bangunkan. Kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan memberkati kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Dengan Roh Kudus-Mu berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 5. Tapi dia terluka karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudaraku, siapa yang disalibkan untuk menebus kita dari dosa-dosa kita? Siapakah yang menanggung penderitaan yang begitu besar untuk memberikan kita keselamatan dan kesembuhan? Yesus Juru Selamat kita. Dialah sumber keselamatan agung. Kita umat manusia bertahan dan berkembang sampai saat ini. Saudaraku, ayat ini menyatakan Yesus terluka karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudaraku, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah menebus kita. Datang dia ke dunia untuk menanggung segala penderitaan dan siksaan di dunia ini. Saudaraku, Yesus tidak berdosa. Dia tanpa pamrih menanggung pelanggaran dosa kita untuk keselamatan dan kesembuhan kita. Dan untuk bersatu kembali dengan Tuhan. Dia dengan rela menanggung semua penderitaan dan penghinaan. Dan akhirnya disalibkan, menumpahkan darahnya yang berharga, membayar harga dengan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita diampuni. Ini adalah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus. Tanpa penebusan Yesus, umat manusia akan selamanya hidup dalam dosa dan menjadi keturunan dosa. Jika terus begitu, seluruh dunia akan menjadi tanah tempat dosa dan iblis berdiam. Pekerjaan penebusan bagaimanapun membutuhkan, dijelaskan bahwa belas kasih dan kasih setia Tuhan Yesus kepada manusia. Hanya cara inilah maka manusia dapat pengampunan. Saudaraku, Yesus menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dengan disalibkan dan menjadi serupa dengan daging yang berdosa, serta diserahkan kepada si jahat, dia menyelesaikan penyalipan untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia difitnah, diolok-olok, ditinggalkan, dan bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tanpa tempat untuk beristirahat, dia kemudian disalibkan. Dan seluruh wujudnya sebuah tubuh yang kudus dan tak berdosa dipakukan di kayu salib. Dia menanggung segala macam penderitaan yang ada. Saudaraku, inilah kasih Tuhan Yesus bagi kita. Dia menebus semua manusia dari dosa. Ini mempresentasikan kasih karunia yang dikerjakan Yesus bagi kita semua. Sehingga saat ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam penebusan dosa. Sehingga kita selayaknya mengucap syukur dan juga melakukan kasih seperti yang Yesus lakukan bagi sesama kita dan kita tampakkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat baik dan selalu mengasihi kita. Bagaimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap mengasihi, memberkati, dan menyertai kita. Saatnya kita akan mengucap syukur kepadanya, hidup di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Bapa,
Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih. Kami Engkau tebus dari dosa. Kami manusia yang tidak layak ini. Kami mohon agar kami bisa terus bersyukur, hidup dalam kasih-Mu, dan kami bisa tampakkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nama-Mu terpuji, termulia sepanjang hidup kami. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati, sertai kami. Apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.